Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusmawatiadi dengan NIM 23101120. Saya di sini akan menjawab 2 soal serta jawaban guna untuk melengkapi tugas UTS Perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu identifikasi masalah kesenjangan ekonomi sosial di Indonesia dan solusinya. Kesenjangan ekonomi merupakan perbedaan yang signifikan dalam hal pendapatan, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kelompok dan masyarakat atau wilayah di suatu negara. Di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi ini masih menjadi tantangan yang serius. Di antaranya yaitu yang pertama, ada ketimpangan pendapatan. Sebagian kecil masyarakat Indonesia menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sedangkan mayoritas lainnya berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini terlihat dari tingginya rasio Gini. Yang kedua yaitu kesenjangan wilayah. Pembangunan yang lebih tepatnya itu hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa saja dan kota-kota besar yang menyebabkan daerah seperti Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan ini tertinggal secara ekonomi. Yang ketiga yaitu perbedaan akses pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di wilayah terpencil kesulitan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas serta tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Yang keempat yaitu pengangguran dan pekerjaan informal. Banyak masyarakat ini bekerja di sektor informal yang penghasilannya itu tidak stabil dan tidak mendapatkan perlindungan sosial. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. UMKM dan petani masih kesulitan mendapatkan permodalan, pelatihan, dan akses teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian adalah solusi atau cara mengatasi kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu dengan adanya pemerataan pembagian infrastruktur. Pemerintah di sini perlu mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, serta internet di daerah tertinggal untuk meningkatkan konektivitas dan peluang usaha. Yang kedua yaitu peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas, termasuk intensif bagi tenaga pendidik dan medis untuk bekerja di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketiga yaitu pemberdayaan UMKM dan ekonomi daerah, memberikan pelatihan, akses permodalan atau KUR, serta fasilitas pemasaran digital bagi pelaku usaha lokal yang ingin bisa naik kelas serta bersaing di pasar global. Yang kemudian yang keempat yaitu reformasi sistem pajak dan subsidi. Menerapkan sistem pajak progresif bagi golongan kaya dan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu digitalisasi dan inklusi keuangan. Mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti bank, vintage, dan e-wallet agar mereka bisa menabung, meminjam modal, dan ikut serta dalam sistem ekonomi formal. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu kebijakan fiskal dan moneter Indonesia pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Indonesia ini mengalami tantangan ekonomi yang sangat signifikan, termasuk perlambatan pertumbuhan global dan ketidakpastian pasar keuangan. Untuk merespon situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia atau BI menerapkan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah ini menetapkan pada defisit anggaran sebesar 2,53% dari produk domestik bruto atau PDB, setara dengan 616,2 triliun. Anggaran ini difokuskan
untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta program makanan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2%. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan yakni pada level 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga inflasi dengan target 2,5%, kurang lebih 1%, dan stabilisasi ini nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter dengan memanfaatkan instrumen seperti sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan sekuritas falas Bank Indonesia atau SVBI yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas transaksi atau transmisi kebijakan moneter. Kombinasi ini, kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang hati-hati ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang penuh dengan tantangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.